Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya teman-teman semua ya. Bagaimana ini kabarnya? Siang, Selamat Pak. siang. Siang, Pak. Baik. Sehat, Pak. Sehat. Sehat ya? Oke. Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Masih semangat ya? Semangat. Ya kan, bentar lagi kan mau Masih, ujian. Pak. Selamat, Pak. Ya, bentar lagi kan mau ujian ya. Jadi harus semangat. Wadaw. Oke, kita langsung ke materi ya. Jadi siang hari ini kita akan membahas masih mengenai metode harga pokok proses ya, yaitu menghitung dengan cara FIFO dan average. Nah, saya akan share materinya terlebih dahulu. Kelihatan ya? Materinya kelihatan ya? Ya, metode harga pokok proses dengan cara menghitung average dan FIFO. Jadi metode harga pokok proses ya, ada dua metode biaya untuk mengkalkulasi biaya produksi ya, BDP atau barang dalam proses. Nah, perhitungan untuk unit ekuivalennya itu berbeda antara metode harga pokok rata-rata atau average costing ya, dengan metode harga pokok pertama masuk pertama ya, metode harga pokok pertama masuk pertama keluar atau first in first out ya, FIFO costing. Nah, bedanya di mana ya? Nah, kita yang pertama dulu ya, metode harga pokok rata-rata. Yang pertama adalah dihitung total biaya untuk masing-masing jenis biaya produksinya. Ya, yang pertama menghitung biaya bahannya, kemudian biaya tenaga kerjanya, BOP-nya dengan cara biaya yang melekat pada persediaan, ya, pada persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan biaya-biaya periode berjalan. Setelah itu dihitung jumlah UPN-nya, ya, unit ekuivalen produksinya yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Cara menghitungnya adalah barang jadi ya, yang ditransfer ke departemen berikutnya ditambah dengan barang dalam proses akhir menurut unit ekuivalen. Setelah itu menghitung harga pokok rata-rata berdasarkan total biaya ya, berdasarkan total biaya dibagi dengan jumlah unit ekuivalen. Ini metode harga pokok rata-rata ya. Nah, ini rumusnya ya, di dalam metode rata-rata tertimbang atau metode harga pokok rata-rata. Ya, dalam metode ini harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang. Ya. Nah, jumlahnya kemudian dibagi dengan unit ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata. Nah, dan digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya
atau ke gudang ya dengan cara mengalikannya dengan jumlah kuantitasnya. Nah, ini metode rata-rata tertimbang. Nah, perhitungan UPE-nya bagaimana? Perhitungan unit ekuivalensinya. Ya, UPE ya, unit produk ekuivalensi sama dengan unit selesai ya. Unit selesai ditambah tingkat prosentase ya, ditambah tingkat prosentase dikali dengan produk dalam proses akhir. Ya, ditambah prosentase dikali produk dalam proses akhir. Nah, kemudian perhitungan harga pokok per unitnya, ya, perhitungan harga pokok per unitnya, harga pokok per unit sama dengan biaya yang melekat di produk dalam proses persediaan dalam proses awal, ya, biaya yang melekat di persediaan dalam proses awal ditambah dengan biaya pada periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalensi. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Ini ada contoh data produksi ya PT Risari Mendi Februari 2011. Ya, di Departemen 1 dan Departemen 2. Ya, ini data produksinya, produk dalam proses awalnya ya. Biaya bahan baku tingkat penyelesaiannya 100%, kemudian biaya konversinya 40%. Jumlah yang diproduksi ya 4.000 kg di Departemen 1, nah, kemudian 6.000 kg di Departemen 2 ya untuk biaya tenaga kerja dan BOP-nya. Yang dimasukkan dalam proses bulan Februari tersebut adalah 40 kg. Unit yang ditransfer ke Departemen 2 35 kg. Ya, produk jadi yang ditransfer ke gudang 38.000 kg. Produk dalam proses akhir untuk biaya bahan bakunya 100%, biaya konversinya 70%. Nah, jumlah unitnya 9.000 kg dan biaya tenaga kerja 40%, tingkat penyelesaiannya BOP 80%. Ya. Jumlah unitnya 3.000 kg. Nah, sampai ke harga pokok produk dalam proses akhir ya, ini produk awalnya ya. Nah, ini ada harga pokok produk dalam proses akhir yang awal ya. Nah, ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja ya, biaya overhead pabrik. Dan ini ada biaya produksinya. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan contoh soal ini ya? Oke, cara menyelesaikannya nanti kita akan menghitung unit ekuivalensinya dulu ya. Akan menghitung unit ekuivalensinya. Tadi untuk mencari unit ekuivalensi ya, pertama untuk bahan baku ya, produk yang sudah selesai ya, produk selesainya yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 35 kg ya, ditambah tingkat penyelesaiannya adalah 100% dikali 9.000 kg. 9.000 kg ini apa? 9.000 kg ini adalah produk dalam proses akhir ya. 9.000 kg ini adalah produk dalam proses akhir ya. Temu unit ekuivalensinya adalah 44.000. Sedangkan untuk PTK sama ya, ini yang selesai atau yang ditransfer ke Departemen 2 35.000 kg ditambah tingkat penyelesaiannya adalah 7% dikali dengan produk dalam proses akhir, ketemu 41.300 kg. BOP-nya juga sama ya, ketemu 41.300 kg untuk unit ekuivalensinya.
Nah, setelah itu kita masukkan ya, setelah itu kita masukkan ke perhitungan biaya produksi per unit. Ya, ke perhitungan biaya produksi per unit. Nah, ini sudah ada rumusnya ya. Ini adalah perhitungan untuk menghitung biaya produksi per unit. Ini nanti teman-teman tinggal masukkan kan ya di contohnya. Ada unsur biaya produksi, ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, yang melekat pada produk dalam proses, ya biayanya berapa? Ya. Kemudian yang dikeluarkan di periode sekarang itu biayanya berapa? Itu kemudian dijumlah, ya. Setelah dijumlah ketemu totalnya. Nah, setelah ketemu totalnya baru dibagi dengan UPN-nya atau unit ekuivalensinya yang tadi dihitung ya di Departemen 1. Baru ketemu biaya produksi per unit. Nah, yang melekat pada produk dalam proses itu ada biaya bahan baku, biayanya 1.800.000. Oke, kita coba lihat ya. 1.800.000. Nah ini, ya ini 1.800.000, ini nggak kelihatan ya. Nah ini nggak kelihatan nih, ya. Nah, ini biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik ini 1.800.000, 1.200.000, 1.920 ya. Nah ini 1.800 yang melekat pada produk dalam proses. Kemudian yang dikeluarkan di periode sekarang ya, yang dikeluarkan di periode sekarang ini ya, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya yang dikeluarkan di periode sekarang ini melihatnya di sini ya. Ini adalah yang dikeluarkan di periode sekarang. Itu ya teman-teman ya. Halo. Bagaimana teman-teman? Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, lanjut ya. Ya, Pak. Nah, lanjut. Nah, setelah itu di total nih ya, 1.800.000 ditambah 20.200.000 ketemu 22 juta. Ini BTK-nya 1.200.000 ditambah 29.775 ketemunya 30.975.000. Ya, begitu juga dengan BOP 1.920.000 ditambah 37.315 ya ketemu 39.235 ya. Totalnya ya, total biayanya ya itu 92.210. Nah, kita admit dulu yang baru masuk ya. Oke. Nah, setelah ketemu total biayanya, ini dibagi per masing-masing unit ekuivalensinya untuk menghitung biaya produksi per unitnya. Ya, kenapa sih harus menghitung biaya produksi per unit? Ya, kenapa teman-teman? Ada yang mau jawab? Kenapa perusahaan harus menghitung biaya produksi per unit? Halo? Kenapa? Perusahaan ya menghitung biaya produksi per unit untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ya, itu harus dipahami ya. Jadi kalau perusahaan manufaktur ya untuk mengetahui seberapa efektif atau efisiensinya biaya yang dikeluarkan untuk satuan produk itu kan harus mencari biaya produksi per unitnya ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini dibagi nih ya, total biaya dibagi unit ekuivalensi ya 22 juta dibagi 44.000 unit atau kilogram yang ketemu 500. Nah, ini harusnya ada ininya ya, ada satuan mata uangnya ya, karena biaya. Ini biaya harus ada satuan mata uang, kemudian di kolom 3 dan kolom 2 juga ada. Nanti teman-teman kalau mengerjakan responsi ataupun mengerjakan UAS ya. Nanti kalau biaya jangan lupa dikasih ininya ya, satuan mata uangnya ya. Ini saya maaf belum ada ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ya, setelah ketemu biaya produksi per unit, nah, kemudian membuat
laporan, ini laporan biaya produksinya ya. Laporan biaya produksinya ini PDP awal 4.000 kg yang dimasukkan dalam proses 40.000, ya, jumlah produk yang diolah totalnya 44.000, produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 adalah 35.000 kg, PDP akhirnya 9.000, jumlah produk yang dihasilkan 44.000 ya. Nah, biaya yang dibebankan di dalam Departemen 1 ini totalnya, ini per unitnya. Nah, kemudian perhitungan biayanya. Ya, sekarang menghitung biayanya. Ya. Harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2. Ya, yang ditransfer ke Departemen 2 kan ini 35 kg ya. 35 kg dikali 2.200. 2.200 dari mana? Dari total biaya per unit. Halo, Ariana Herawati bisa di-mute ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 ya, 35.000 kg ya, ini dikali dengan total biaya per unit yaitu 2.200, ketemu 77 juta ya. Setelah itu menghitung harga pokok produk dalam proses akhir ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan BOP-nya. Nah, rumusnya adalah sama ya kayak pengerjaan sebelum-sebelumnya di metode harga pokok proses, yaitu tingkat penyelesaiannya dikali jumlah produk dalam proses akhirnya dikali tarifnya ya per unit nih 500, 750, 950. Masing-masing ketemu 4.500.000, 4.725 dan 5.985. Sehingga ketemu harga pokok produk dalam prosesnya yaitu 15.210 ya, dari 4.500 ditambah 4.725 ditambah 5.985. Sehingga harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 ya ditambah dengan harga pokok produk dalam proses akhir ketemu jumlah biaya produksi yang dibebankan di Departemen 1 ya. Nah, ketemu jumlahnya adalah 92.210. Kita cocokkan ya dengan total biaya. Oh iya nih ya. Nah, ini jumlah biaya yang dibebankan di Departemen 1 sama hasilnya yaitu 92.210. Begitu teman-teman ya. Ini laporan biaya produksi di Departemen 1 dengan metode rata-rata ya. Dengan menggunakan metode rata-rata. Kami sini bisa dipahami teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Nah, ini yang di Departemen 2. Nanti yang di Departemen 2 tinggal menyesuaikan ya. Nah, yang di Departemen 2 nanti tinggal menyesuaikan ya. Disesuaikan dengan data produksinya ya di soal tadi. Kita langsung ke metode FIFO ya. Kita langsung ke metode FIFO. Nah, metode harga pokok FIFO ya, first in first out ya. Jadi catatannya yaitu setiap elemen harga pokok produk ya dalam proses awal itu tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi di dalam periode yang bersangkutan ya. Di metode harga pokok FIFO ya, first in first out, elemen harga pokok produk ya, elemen harga pokok produk dalam proses awal ya, elemen harga pokok produk dalam proses awal tidak digabungkan dengan elemen biaya yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Nah, itu catatannya. Nah, kemudian bagaimana menghitung produk ekuivalennya? Ya, menghitung produk ekuivalennya yaitu sama dengan produksi dalam proses awal dikalikan dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah dengan produksi produksi yang masih dalam proses ya, ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian yang sudah dinikmati.
Nah, itu menghitung produk ekuivalensinya. Nah, besarnya harga pokok satuan, ya, setiap elemen biaya dihitung sebesar elemen biaya yang terjadi pada periode yang bersangkutan, ya, dibagi jumlah produksi ekuivalen dari elemen biaya yang bersangkutan. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Ya, ini berikut adalah contoh soal, ya, untuk metode harga pokok proses dengan menggunakan FIFO. Ya, ini data produksinya, ada produk dalam proses awal, yang dimasukkan dalam proses bulan ini, ya, yang ditransfer ke gudang, ya, kemudian unit yang ditransfer ke departemen 2, masih ada yang baru join ya ini ya. Oke, kemudian produk dalam proses akhir ya, harga pokok produk dalam proses akhir, kemudian biaya produksi, ya. Nah, ini datanya. Kemudian bagaimana cara pengerjaannya ya? Cara pengerjaannya biasa ya, menghitung unit ekuivalensinya dulu ya, menghitung unit ekuivalensinya. Ya, cara menghitungnya bagaimana ya? Cara menghitungnya untuk biaya bahan baku ya, untuk biaya bahan baku sama dengan tingkat penyelesaian ya. Nah, tingkat penyelesaian dikalikan dengan dikalikan dengan produk dalam proses awal ya, dikalikan dengan produk dalam proses awal. Nah, tingkat penyelesaian dikalikan dengan produk dalam proses awal ditambah 35.000 dikurangi 4.000. 35.000 adalah apa? Ya, 35.000 adalah unit yang ditransfer ke gudang. Sedangkan 4.000-nya ya, sedangkan 4.000-nya ini adalah produk dalam proses awal. Jadi di metode FIFO ya, di metode FIFO ya, first in first out, produk ya, produk dalam proses awal ini akan mengurangi unit atau produk yang ditransfer ke departemen 2. Ditambah tingkat penyelesaian dikali 9.000. 9.000 itu apa? 9.000 adalah ya, produk dalam proses akhir. Itu ya teman-teman ya. Nah, ketemu 40.000. Ya, nanti teman-teman coba buktikan kembali ya, teman-teman buktikan kembali, hitung kembali, benar nggak ketemunya 40.000 kilogram. Oke, coba kita hitung ya. Kita buktikan. Rp4.000 ditambah 9.000. Benar ya? Nah, ini kan 0 kali 4.000 kan berapa? 0 ya, ditambah 31 ya, ditambah 31 ditambah 9.000. Jadi ketemunya 40.000. Nah, yang ini biaya konversinya masing-masing 60% ya, kali 4.000, jadi ini berarti 2.400 ya, ditambah 31.000 ditambah 6.300 ya, ditambah 6.300, ketemunya 39.700. Begitu juga dengan POP-nya. Nah, kalau sudah ketemu unit ekuivalensinya ya, kalau sudah ketemu unit ekuivalensinya, baru menghitung biaya produksi per unit. Ya, baru menghitung biaya produksi per unit. Tadi untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu produk ya, jadi produk yang dibuat itu efektivitas biayanya bagaimana, efisiensi biayanya bagaimana ya. Kita harus mengetahui
biaya produksi per unitnya. Nah, untuk unsur biayanya ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, BOP. Ya. Kemudian di sini total biayanya adalah 20.200. Ya, 20.200. Karena ini bukan menggunakan metode rata-rata, ya, tapi menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Jadi produk ininya tidak di ya, produk ini ya yang dalam ini tidak diikut sertakan ya. Jadi langsung dari biaya produksinya ya, total biaya produksinya 20.200.000 dibagi dengan 40.000 ya, ketemu biaya per unitnya adalah 505. Kemudian biaya tenaga kerjanya Anissa Putri minta Anissa Putri minta tolong di mute dulu ya. Teman-teman yang lain juga ya, jadi minta tolong di mute dulu ya, nanti didengarkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerja ya 29.775 dibagi dengan unit ekuivalensinya untuk biaya tenaga kerja 39.700 ketemu 750. Kemudian BOP-nya 37.315.000 dibagi 39.700 ketemu 940 rupiah per unit. Dan total biaya per unitnya ya adalah 2.195. Nah, setelah itu baru kita membuat laporan biaya produksinya ya dengan menggunakan metode dengan menggunakan metode FIFO, first in first out ya. Ini ada PDP awal ya 4.000 yang dimasukkan dalam proses 40.000, jadi totalnya adalah 4.000 itu yang diolah ya. Produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 35.000, PDP akhirnya 9.000, jumlah produk yang dihasilkan 44.000. Ini biaya-biayanya ya. Harga pokok PDP awal totalnya adalah 4.920 ya. Biaya yang dikeluarkan sekarang adalah 20.200 ditambah 29.775 ditambah 37.315. Totalnya 92.210. Ya, ini biaya per unitnya totalnya 2.195. Pertanyaannya, 4.920 ini totalnya dari mana? Totalnya dari soal ya. Nah, ini kalau di jumlah ketemunya 4.920. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini 4.920 ya. Nah, setelah itu ini lanjutannya ya, lanjutannya. Nah, menghitung harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 ya. Harga pokok produksi dalam proses awalnya itu 4.920, penyelesaian untuk produk dalam proses awal tenaga kerja 60, biaya overhead 60% ya, ini dikalikan. Ketemunya 1.800.000, ini ketemunya 2.256. Totalnya ya untuk biaya penyelesaian produk dalam proses awal adalah 8.976. Kemudian harga pokok produk dari produksi sekarang yaitu 31 unit. Kenapa 31 unit? Ya, karena 35.000 ya yang ditransfer ke gudang atau ke departemen 2 ya dikurangi dengan 4.000. 4.000 adalah biaya penyelesaian produk dalam proses awal. Nah, dikalikan total biaya per unitnya. Ya, jadi ketemu 31.000 unit dikali dengan 2.195 rupiah. Ketemunya 68.045.000 ditambahkan dengan 8.976 ya, ketemu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen 2 yaitu 77.019.000. Ya. Harga pokok produk dalam proses akhir itu 9.000 ya, 9.000 dikali tingkat penyelesaian dikali tarifnya, ini sama ya. Nah, kemudian baru ditambahkan
antara harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen 2 ditambah dengan harga pokok produk dalam proses akhir, ya, 77 juta 19.000 ditambah 15 juta 192.000 ketemunya ya 92 juta 210.000. Ini adalah jumlah biaya produk yang dibebankan dalam Departemen 1. Ya. Sama enggak dengan datanya? Nah, kita cocokkan ya, sama dengan datanya. Cocokkan. Oh, sama ya. Nah, ini. Nah, ini sama ya, jumlah biaya yang dibebankan 92.210.000. Begitu teman-teman ya. Materinya selesai. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Cukup. Oke. Oh, Pak. Belum. Belum, Pak. Akuntansi biaya ya dari dulu. Absennya di mana, Pak? Absennya nanti biasa ya. Akuntansi biaya ya dari dulu rumusnya gitu-gitu terus. Ya. Jadi teman-teman nanti yang mungkin mau jadi pengusaha, ya, mau jadi entrepreneur, atau nantinya pengen kerja di akuntan perusahaan manufaktur, silakan dipelajari ya cara menghitung biaya produksi. Gimana? Wah, ada yang lagi di jalan ini. Oke, biasa ya, nanti ada tugas di Google Classroom. Ya, tugasnya adalah membuat jurnal, ya, membuat jurnal dari materi ini. Ya, tugasnya adalah membuat jurnal dari materi ini. Ya, jadi dari laporan biaya produksi, ya, yang menggunakan metode rata-rata dan yang menggunakan metode FIFO, ya, itu nanti tugasnya adalah dibuatkan jurnalnya. Ya, nanti tugasnya akan saya upload ke Google Classroom, ya. Nanti biasa ya, pengumpulannya adalah minggu depan. Minggu ini berarti pertemuan keberapa? Ke-12 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ke-12. Berarti masih ada 2 pertemuan lagi. Ya, silakan dimanfaatkan waktunya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat ya. Walaupun mungkin banyak tugas atau mungkin sudah mulai tidak banyak tugas ya. Banyak, Pak, masih. Masih banyak. Pak, bertambah. Ya. Banyak banget. Nikmatnya mahasiswa itu adalah banyak tugas ya, apalagi mahasiswa semester awal ya. Ini kan baru semester 2. Biasanya memang tugasnya banyak. Nanti kalau sudah semester 6, 7 ya tugasnya nggak banyak ya. 1, 2. Ya, jadi kalau semester 1, 2 sampai 4 bahkan sampai 5 itu masih banyak tugas ya. Gimana ini kabarnya di rumah? Tambah, Baik, Pak. Tambah gemuk ya kayaknya ya. Bosen, Pak, di rumah, Pak. Melar, Pak. Ya. Adip, kamu asli mana, Adip? Asli Demak, Pak. Oh, Demak. Oke, kalau Aditya? Pemalang, Pak. Pemalang? Iya, Pak. Oh, sama-sama dari ini ya, dari Pantura ya. Demak juga Pantura ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pantura, Pak. Panas, Pak. Ya, kalau ini siapa? Faisal Aziz dari mana? Wonosobo, Pak. Wonosobo. Dia Ulhaq. Peteleman. Dari mana? Pemalang, Pak. Oh, Pemalang, Pemalang Pak. banyak ya? Iya, Pak, satu paket. Iya, Pak. Oh, satu paket. Dulu satu sekolah? Beda, Pak. Oh, beda. Satu rahim katanya, Pak. Nah, ini dari mana, Gozi? Gosi dari mana? Gosi dari Purworejo kan ya? Gozi, yo, Gozi. Gozi, Oke, Gozi, yuk. Kalau Gozi, yuk. belum ada yang ditanyakan, mungkin
nanti bisa dicukupkan dulu ya lewat Zoom-nya. Nanti Anggi bisa Purbalingga, Pak. ya bisa komunikasi lewat Google Classroom ataupun lewat WhatsApp group ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat ya, tetap semangat dan semoga aktivitasnya selalu dilancarkan ya. Amin. Amin ya. Amin, amin. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.